Espresso adalah kopi pekat bertekanan tinggi. Air panas dipaksa melewati kopi yang digiling sangat halus dalam hitungan detik. Hasilnya adalah shot kecil dan padat dengan lapisan busa berwarna emas di permukaan yang disebut krema. Krema itu bukan dekoratif. Tekstur dan warnanya memberitahu barista apakah ekstraksi berhasil sebelum kamu mencicipinya. Kata espresso berasal dari bahasa Italia dan berarti diperas. Ini menggambarkan prosesnya. Air tidak jatuh karena gravitasi, melainkan didorong. Suhu, tekanan, ketebalan gilingan, dan waktu harus bertemu dalam rentang yang sangat sempit. 1 detik lebih lama dan kopi terasa gosong. 1 detik kurang dan tidak berasa apa-apa. Hampir semua minuman yang muncul setelahnya dimulai dari shot ini. Latte adalah shot espresso dengan susu kukus dalam jumlah banyak dan lapisan busa tipis di atasnya. Perbandingan biasanya 1 bagian espresso untuk 3 hingga 4 bagian susu, menjadikannya salah satu minuman espresso yang paling lembut. Namanya berasal dari bahasa Italia cafe latte, yang berarti kopi dengan susu. Latte art, pola-pola di busa yang muncul di setiap foto kafe, tidak selalu ada. Ini muncul dari gerakan kopi specialty di Seattle pada tahun 80-an dan dari sana menyebar ke seluruh dunia. Sebelum itu tidak ada yang menggambar di kopi. Itu adalah minuman, bukan gambar. Americano adalah espresso dengan air panas, tidak lebih. Rasanya mirip kopi filter, tetapi dengan karakter berbeda karena espresso diekstraksi dengan tekanan sebelum diencerkan. Wah, asal-usul minuman ini sepenuhnya tidak disengaja. Tentara Amerika yang ditugaskan di Italia selama Perang Dunia Kedua merasa espresso terlalu pekat. Mereka terbiasa dengan kopi filter yang panjang. Solusinya adalah menambahkan air panas hingga mendapatkan sesuatu yang lebih familiar. Hasilnya menyandang nama mereka yang menemukannya karena kebutuhan. Affogato bukan sekadar minuman. Ini adalah dessert. 1 scoop es krim vanila dengan shot espresso panas dituangkan langsung di atasnya. Kata affogato berarti tenggelam dalam bahasa Italia dan menggambarkan tepat apa yang terjadi. Es krim perlahan meleleh di dalam kopi, keduanya bercampur, dan hasilnya adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya dingin maupun panas. Di Italia, biasanya disajikan setelah makan. Versi modern menggunakan es krim coklat atau hazelnut, dan beberapa menambahkan sedikit amaretto atau frangelico. Tapi versi originalnya memiliki 2 bahan dan siap dalam 10 detik. Kopi Turki. Kopi Turki telah digunakan sejak abad ke-16. Ini adalah salah satu metode penyeduhan tertua yang masih berlaku hingga hari ini. Kopi yang digiling sangat halus, hampir seperti bubuk, dimasak langsung dalam panci kecil yang disebut cesve bersama air dan seringkali gula. Tidak disaring, ampas mengendap di dasar cangkir dan berhenti diminum sebelum mencapainya. Kedai kopi pertama di dunia berada di Istanbul, dan ini adalah minuman yang mereka sajikan. Ada orang-orang yang membaca pola yang ditinggalkan ampas di dasar cangkir. Bukan sebagai hiburan, sebagai bentuk ramalan yang masih dipraktikkan. Kopi telur Vietnam. Pada tahun 1946 di Hanoi, susu segar langka. Seorang bartender bernama Nguyen Van Giang dari Hotel Metropolis menemukan solusi. Mengocok kuning telur dengan gula dan susu kental manis hingga mendapat krim kental, lalu menuangkannya ke kopi Vietnam yang kuat. Hasilnya memiliki konsistensi mirip kastard. Banyak orang menyebutnya tiramisu cair. Resep ini begitu populer sehingga Nguyen akhirnya membuka tempatnya sendiri, Cha Fei Giang, yang masih dikelola keluarganya hingga hari ini. Apa yang dimulai sebagai solusi darurat saat kelangkaan sudah hampir 80 tahun ada di menu. Cold brew. Cold brew adalah kopi yang dibuat dengan air dingin selama 12 hingga 24 jam. Bukan air panas dalam hitungan detik. Perbedaannya bukan hanya soal suhu. Panas mengekstrak senyawa pahit dan asam dari kopi dengan cepat. Air dingin tidak bisa melakukannya,
sehingga ekstraksi lebih lambat dan meninggalkan senyawa-senyawa tersebut. Hasilnya adalah kopi yang secara alami lebih lembut dan lebih manis, tanpa menambahkan apapun. Cold brew berbeda dengan es kopi. Es kopi adalah kopi panas yang dituang di atas es. Cold brew tidak pernah panas. Dapat disimpan dengan baik di lemari es hingga 2 minggu, menjadikannya salah satu dari sedikit kopi yang bisa dibuat hari Minggu dan masih bisa diminum Jumat berikutnya. Nitro Cold Brew. Nitro Cold Brew adalah cold brew dengan gas nitrogen disajikan dari keran seperti bir. Gelembung nitrogen jauh lebih kecil dari CO2, memberikan kopi tekstur padat dan creamy dengan kepala busa tanpa produk susu apapun. Starbucks meluncurkannya di toko-tokonya pada tahun 2016 dan adopsinya langsung terjadi. Yang paling kontra-intuitif, rasanya lebih manis daripada cold brew biasa meskipun tidak mengandung gula atau tambahan apapun. Itulah cara nitrogen berinteraksi dengan cairan. Biasanya disajikan tanpa es agar tidak diencerkan. Buna Ethiopia dianggap sebagai tempat asal kopi. Legenda mengatribusikan penemuan tanaman ini kepada seorang gembala bernama Kaldi yang memperhatikan kambingnya tidak tidur setelah memakan buah dari pohon tertentu. Upacara kopi Ethiopia, Buna, bisa berlangsung beberapa jam. Biji hijau disangrai di atas api langsung, digiling dengan tangan, diseduh dalam wadah tanah liat yang disebut jebena. Kopi disajikan dalam 3 babak yang semakin ringan. Yang pertama, abol, adalah yang terkuat dan dimaksudkan untuk kenikmatan. Yang kedua, tona, untuk kontemplasi. Yang ketiga, baraka, berarti berkah dan dipercaya membawa keberuntungan. Proses lengkapnya bisa memakan 2 jam dan dirancang untuk dibagikan bersama tetangga dan tamu. Ini bukan cara menyeduh kopi. Ini adalah acara sosial. Cappuccino adalah bagian espresso, susu kukus, dan busa dalam jumlah yang sama disajikan dalam cangkir kecil. Namanya berasal dari biarawan Kapusin, sebuah ordo Katolik yang jubah coklatnya sesuai dengan warna minuman. Yang lain mengatakan referensinya adalah kap jubah yang mengingatkan bentuk busa. Kedua versi telah beredar selama beberapa dekade dan tidak ada yang menang secara pasti. Di Italia, cappuccino secara ketat adalah minuman pagi. Memesannya setelah makan di bar Italia menimbulkan reaksi. Alasannya praktis. Kandungan susu yang tinggi dianggap berat untuk pencernaan setelah makan. Aturan tidak tertulis ini tidak bergerak selama beberapa dekade meskipun seluruh dunia memesan cappuccino kapan saja. Kafeost Finlandia. Kafeost berarti kopi dengan keju, dan orang Sami di utara Finlandia dan Swedia telah meminumnya selama berabad-abad. Keju lembut dan elastis yang disebut leipäjuusto dipotong dadu dan dimasukkan langsung ke dalam cangkir kopi. Kejunya tidak meleleh. Ia menyerap kopi, melunak dan mengambil rasanya. Pertama kopinya diminum, kemudian kejunya dimakan dengan sendok. Wah, teksturnya mirip halloumi. Bagi yang tidak mengenal kedengarannya aneh. Rasanya lembut dan keju mendapat rasa kopi yang halus, yang mengejutkan hampir semua orang yang mencobanya untuk pertama kali. Mocha adalah latte dengan coklat. Biasanya sirup coklat atau bubuk kakao dicampur dengan espresso sebelum menambahkan susu. Rasanya seperti kopi dan coklat panas sekaligus. Namanya berasal dari pelabuhan Mocha di Yaman yang selama berabad-abad menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia. Kopi Yaman dari daerah itu dikenal memiliki rasa seperti coklat secara alami dan nama itu akhirnya dikaitkan dengan kombinasi tersebut. Orang Belanda menyelundupkan tanaman kopi dari Yaman ke Jawa, Indonesia, dan menciptakan blending komersial pertama di dunia, Mocha Java. Wah, ini menyeimbangkan nada asam dan cerah dari biji Yaman dengan nada tanah dari biji Jawa. Mocha modern tidak memiliki hubungan langsung dengan Yaman, tapi nama itu membawa jejak seluruh perjalanan itu. Café de olla berarti kopi dari panci, dan itulah cara kopi diseduh di Meksiko dari generasi ke generasi. Kopi bubuk dimasak dalam panci tanah liat bersama kayu manis dan piloncillo
gula yang tidak dimurnikan dengan rasa molase yang dalam. Tanah liat panci menambahkan kualitas bersahaja yang tidak dapat direproduksi dalam pembuat kopi dari logam atau plastik. Ini adalah minuman pagi yang biasa di Meksiko dan sangat hadir selama Hari Orang Mati dan perayaan Desember. Kayu manis dan piloncillo membuatnya manis dan hangat secara alami tanpa menambahkan apapun. Gibraltar yang dikenal sebagai cortado di sebagian besar negara adalah shot espresso dengan jumlah susu kukus yang tepat untuk melembutkan keasaman tanpa kehilangan rasa kopi. Perbandingannya, sekitar 1 bagian espresso untuk 1 bagian susu disajikan dalam gelas kecil. Nama Gibraltar berasal dari gelas Libby Gibraltar, tempat ia disajikan. Nama itu dipopulerkan di Blue Bottle Coffee di San Francisco pada awal tahun 2000-an. Berada di antara espresso dan latte dalam hal intensitas, menjadikannya pilihan bagi yang ingin merasakan kopi, tetapi merasa espresso saja terlalu langsung. Minumannya singkat, diminum dalam beberapa menit. Bulletproof coffee adalah kopi yang dicampur dengan mentega dari sapi yang diberi makan rumput dan minyak MCT, lemak yang berasal dari minyak kelapa. Pengusaha Dave Asprey mempopulerkannya sekitar tahun 2011 setelah mencoba teh mentega yak di Tibet dan ingin menciptakan sesuatu yang serupa untuk pasar barat. Ide ini menyebar cepat di antara orang-orang yang mengikuti diet ketogenik. Para pendukungnya mengatakan, lemak memberikan energi berkelanjutan tanpa lonjakan gula darah. Para kritikus menunjukkan bahwa mengganti makan dengan mentega dan minyak menghilangkan sejumlah besar nutrisi. Ini menjadi produk komersial dengan merek sendiri dan seluruh kategori produk turunannya. Kopi Kuba adalah shot espresso kecil yang sangat manis dengan busa gula yang kental di permukaan yang disebut espuma. Yang membedakannya dari espresso konvensional bukan kopinya tetapi prosesnya. Tetes pertama shot dikocok dengan gula hingga membentuk pasta yang creamy dan pucat. Kemudian sisa kopi jatuh di atasnya. Gula tidak ditambahkan di akhir. Sudah terintegrasi dari awal yang sepenuhnya mengubah tekstur dan rasa. Hasilnya kuat, manis, dan bertubuh. Ini adalah minuman umum di komunitas Kuba dan Karibia di seluruh dunia. Frappe Yunani ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1957 di sebuah pameran dagang di Tesaloniki. Seorang perwakilan Nescafe bernama Dimitris Vakondios tidak menemukan air panas untuk jeda kopinya. Ia mencampur kopi instan dengan air dingin dalam shaker koktail dan menemukan busa yang dihasilkannya. Kopi instan, air, terkadang gula, dikocok hingga menghasilkan busa tebal berwarna coklat muda, dituang di atas es dan dilengkapi dengan air dingin atau susu. Sebuah minuman yang lahir dari darurat 5 menit menjadi minuman kopi yang menentukan seluruh negara. Kopi luwak adalah salah satu kopi paling mahal di dunia. Bijinya telah melewati sistem pencernaan musang kelapa Asia, hewan kecil yang berasal dari Asia Tenggara. Selama pencernaan, enzim hewan memecah protein biji dengan cara yang diduga mengurangi kepahitan. Bijinya dikumpulkan, dibersihkan, disangrai, dan dijual seharga ratusan dolar per kilogram. Asal-usul praktik ini bukan kemewahan, itu adalah kelangsungan hidup. Selama periode kolonial Belanda di Indonesia, petani lokal dilarang memanen kopi untuk konsumsi sendiri. Mereka mulai mengumpulkan biji yang telah dimakan musang di alam liar. Apa yang awalnya solusi terhadap larangan itu, akhirnya menjadi kopi paling mahal di pasar. Masalahnya sekarang adalah permintaan yang mendorong musang dikurung dalam kandang kecil dan diberi makan paksa. Kopi luwak dari musang yang benar-benar liar ada, tetapi sangat sulit untuk diverifikasi dan ditemukan. Kopi dalgona. Pada musim semi tahun 2020, dengan setengah dunia di rumah, sebuah resep 3 bahan menyebar di internet dalam hitungan hari. Kopi instan, gula, dan air panas dalam jumlah yang sama
dikocok hingga campurannya menjadi kental dan berbusa. Busa itu dituang di atas susu dingin. Namanya berasal dari karamel Korea yang disebut dalgona dengan warna dan tekstur yang serupa. Seorang aktor Korea Selatan bernama Chung Il-woo mencoba versinya di Makau, membicarakannya di televisi, dan resepnya sampai ke TikTok dan Instagram dalam beberapa minggu. Yang banyak orang tidak tahu adalah minuman yang sama sudah ada bertahun-tahun di India, Pakistan, dan Libya, di mana disebut kopi kocok dan dibuat di rumah tanpa nama viral apapun. Lockdown tidak menciptakan apa-apa. Ia hanya memberi penonton untuk sesuatu yang sudah ada. Cafe Bombon. Cafe Bombon adalah minuman Spanyol yang berasal dari Valencia, dibuat dengan bagian yang sama antara espresso dan susu kental manis bergula, disajikan dalam gelas kecil yang memperlihatkan 2 lapisan sebelum diaduk. Susu kental manis jatuh ke dasar karena lebih padat dari kopi. Espresso gelap tetap di atas. Kontras visual antara 2 lapisan adalah bagian dari pengalaman sebelum mencicipinya. Why? Kata bombon dalam bahasa Spanyol berarti permen. Ini lebih mendekati dessert daripada kopi. Versi yang hampir identik populer di Malaysia dan Singapura dengan nama kopi susu, dibuat dengan cara yang sama, tetapi dengan kopi robusta lokal yang lebih kuat dan sedikit lebih pahit. 2 budaya, ide yang sama, tanpa koneksi yang terdokumentasi di antara keduanya. Cafe Touba. Cafe Touba adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di Senegal. Ini bukan sekadar kopi. Ini adalah minuman suci dalam persaudaraan Mourid, sebuah ordo Islam Sufi besar yang didirikan di sana pada akhir abad ke-19. Dibuat dengan kopi dan lada selim, rempah-rempah Afrika Barat, yang juga dikenal sebagai biji selim, dan terkadang cengkeh. Hasilnya adalah rasa hangat, berbumbu, dan sedikit seperti obat yang tidak menyerupai kopi manapun di dunia. Ia dinamai dari kota suci Touba dan terkait dengan ajaran pendiri persaudaraan, Sheikh Ahmadu Bamba. Dijual oleh penjual yang disebut Talib B di sudut-sudut jalan di seluruh negeri, disajikan dari termos besar dalam cangkir kecil. Meminumnya sekaligus merupakan kebiasaan sehari-hari dan tindakan spiritual. Flat white adalah espresso dengan susu kukus, seperti latte, tetapi lebih kecil dengan lebih sedikit susu dan hampir tidak ada busa. Susu dikerjakan hingga mendapat tekstur halus seperti sutra. Perbedaannya dengan latte bukan pada rasa melainkan proporsi, kopi lebih terasa. Berasal di Australia atau Selandia Baru pada tahun 80-an. Selama beberapa dekade ini adalah minuman yang hampir tidak dikenal di luar negara-negara itu. Pada tahun 2015 Starbucks memasukkannya ke dalam menu globalnya. Tahun itu, pencarian istilah di internet meningkat 12 kali lipat di pasar yang tidak ada seorang pun mengenalnya. Mazagran dianggap sebagai kopi es pertama dalam sejarah. Asalnya berasal dari Aljazair pada tahun 1840-an. Tentara Prancis yang ditempatkan di dekat benteng bernama Mazagran kehabisan susu dan mulai minum kopi dingin dan hitam, terkadang dengan air dingin atau sedikit gula. Mereka membawa kebiasaan itu ke Prancis. Ketika kembali, kafe mulai menyajikannya, dan minuman tersebut berkembang dengan cara berbeda di berbagai negara. Di Portugal hari ini, Mazagran adalah espresso di atas es dengan jus lemon dan terkadang air bersoda. Hasilnya adalah sesuatu antara kopi dan lemonade yang tidak ada hubungannya dengan asal Aljazairnya. Yuanyung adalah campuran kopi dan teh susu. 1 bagian kopi untuk 2 bagian teh susu gaya Hong Kong yang merupakan teh kuat dan creamy yang dibuat dengan susu evaporasi atau kental manis. Namanya berasal dari kata Kanton untuk bebek Mandarin, burung di mana jantan dan betina memiliki penampilan yang sepenuhnya berbeda satu sama lain. Digunakan sebagai simbol 2 hal berlawanan yang bersatu.
lahir sebagai minuman kelas pekerja di Cha-Cha Anteng, kedai informal yang menjadi bagian sentral budaya Hong Kong sejak tahun 50-an, bisa diminum panas atau dengan es. Kopi Arab. Kopi Arab yang dikenal sebagai kahwa dibuat dengan biji Arabica yang disangrai ringan dan kapulaga, direbus dan disajikan dalam cangkir kecil yang disebut finjan, dituangkan dari teko logam tradisional yang disebut dallah. Umumnya disajikan tanpa gula. Asalnya berasal dari Yaman bersejarah, dimulai dari pelabuhan Mocha. Kedai kopi pertama yang terdokumentasi di dunia berada di kawasan itu. UNESCO menambahkan kahwa ke daftar warisan budaya tak benda pada tahun 2015, bukan sebagai keingintahuan sejarah, sebagai praktik hidup yang masih menstrukturisasi keramahan dan pertemuan sosial di sebagian besar dunia Arab hari ini. Kopi telur Skandinavia. Di Skandinavia, ada cara menyeduh kopi yang melibatkan penambahan telur mentah, terkadang dengan cangkangnya, langsung ke kopi bubuk sebelum diseduh. Telur mengikat senyawa pahit dan minyak selama pemasakan, kemudian menggumpal dan naik ke permukaan, membawa serta sebagian besar kepahitan. Hasilnya adalah kopi yang sangat jernih, lembut, dan hampir tidak asam. Metode ini menyebar di antara komunitas imigran Skandinavia pada abad ke-19 dan masih dibuat di pertemuan gereja dan acara komunitas di berbagai negara. Ini adalah salah satu bentuk penyaringan alami tertua yang ada, dan kebanyakan orang yang mencobanya untuk pertama kali tidak percaya bahwa tidak ada filter yang digunakan.